Segala segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu perpohonan-perpohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang terakhirnya membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Awal bulan tanggal 1 menuju pusat kota Bengkulu. Sebelum saya menyampaikan sesuatu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afika Nasur Safira dari kelas 11 IPA 2. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang surga, sebuah tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Jamaah rahimakumullah, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang beriman hingga akhir zaman. Sosok teladan yang baik dan berteman, dan sosok figur yang membawa rahmat bagi umat manusia. Surga adalah tempat orang-orang yang dikaruniai oleh nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kalangan para nabi, para shodikin, para suhada, dan orang yang soleh. Surga adalah tempat tamannya berisi sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Surga adalah tempat sesuatu keindahan dan kenikmatan. Surga adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di benak umat manusia. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang oleh mata. Namun demikian, surga menjadi salah satu tempat yang didambakan setiap orang, terkhusus orang mukmin. Di sanalah orang mukmin mendapatkan balasan atas amal soleh yang telah mereka kerjakan ketika melewati kehidupan di dunia. Surga yang bersifat kekal dan abadi sebagaimana neraka. Di surgalah tempat kenikmatan dan kesenangan, tempat kebahagiaan yang tak ada kesusahan selama-lamanya. Seluruh kebutuhan manusia yang menjadi penghuninya tercukupi dan tak akan pernah dikurangi. Bahkan apapun yang diinginkan penghuninya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan untuknya. Pemandangan yang indah dan elok, bidadari yang cantik dan jelita, istana-istana yang megah dan mewah, aroma udara yang sejuk dan segar, rumah-rumah yang terbuat dari mahligai mutiara dan emas permata. Pantaslah jika tak ada seorang pun yang tidak menginginkan surga melainkan mereka yang telah buta mata hatinya. Namun demikian, perjalanan menuju surga tidaklah mudah. Banyak manusia hanya sebatas menginginkannya saja, namun jauh dari usaha mendapatkannya. Manusia hanya berhayal jika tidak diringin dengan amalan-amalan yang mengantarkannya menuju surga. Semua butuh perjuangan dan pengorbanan, baik pengorbanan harta, jiwa, bahkan raga. Menurut hadis Rasulullah SAW, ada 3 jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Miftahu jannati syahadat la ilaha illallah." Artinya, kunci surga adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Memberikan persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah menjadi dasar pertama seorang akan mendapat masuk surga. Tanpa ikrar tersebut atau tanpa syahadat yang disebut dengan kalimat tauhid, semua amal kebaikan manusia tidak akan pernah ada artinya dalam
kaitannya dengan keselamatan di dunia akhirat. Kalimat tersebut merupakan kalimat keimanan seorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menegakkan sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Miftahu jannati as-sholatu." Artinya, kunci surga adalah menegakkan dengan sholat. Dari Jabir bin Abdillah, yaitu sholat adalah jalan kedua setelah syahadat. Ia merupakan amal sekaligus merupakan perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang beriman kepada Allah akan merealisasikan keimanannya dalam mengerjakan sholat. Sholat memiliki pengaruh besar terhadap amal seseorang loh. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Artinya jika sholat yang dikerjakan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum dan adabnya, tentu sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sangat berpengaruh positif terhadap amal-amal seseorang yang lain. Orang yang sholat benar, maka ia akan selalu berbuat kebaikan. Jika sholatnya buruk, maka seluruh amal lainnya juga akan buruk. Artinya jika seseorang selalu berperilaku buruk dalam kehidupannya sehari-harinya, bisa jadi karena sholatnya buruk. Ketiga, cinta terhadap fakir miskin. Rasulullah SAW bersabda, "Wa miftahu jannati lam sakin wa fuqura'i." Artinya, dan kunci surga adalah mencintai fakir-fakir miskin. Dari Ibnu Umar. Mencintai anak yatim dan fakir miskin adalah salah satu amalan menuju surga. Begitu pentingnya anak yatim. Hadirin semuanya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Qur'an dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133 sampai 136 yang bacanya, "Wasari'ahu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawatu wa al-ardu u'ida lil muttaqin alaitina yufiquna fi al-sarai wa al-darai wa al-qatimin al-ghaita wa al-afina ani al-nasi wa allahu yuhibbu al-musinin wa alatina fa'alu fahsihatan wa au talamu anfusahum takharu alaha fa'istaghfaru litunubin wa man yaghfiru ala altunu nuba'a ila Allahu wa lam yusiru ala ma fa'a ma fa'ala wa la fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajru ala amilin, yang artinya dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan oleh orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui.
Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya surga itu luasnya seperti langit dan bumi yang telah disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Selain itu dalam surat Ad-Dukhan ayat 51-52 yang bacanya innal muttaqin fi maqamim amin jannatin wa uyun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman-aman atau yang bisa disebut juga surga di tengah-tengah taman yang di tengah-tengah taman dan mata air. Mereka memakai pakaian dari sutra yang halus dan kain brokat yang mereka duduk bersila di atas singgasana yang indah. Maka nikmat apakah lagi yang mereka dustakan, dan syukuran nikmat Allah jika kamu hanya menyembahnya. Maka mari kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan yang agar bisa meraih surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesempatan untuk menikmati kenikmatan yang ada di surga yang abadi. Akhir kata, sampailah ceramah saya pada bagian penutup. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, apa yang saya sampaikan tadi juga pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan saya. Meminta maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Semoga semua terkhusus saya pribadi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa asalim wa akhiru wa dawana anil hamdulillahirabbil alamin. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Dan sekian penutup dari ceramah saya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Masak telur pakai mentega, makannya di dalam gua. Jika kamu ingin masuk surga, teruslah beribadahlah dan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.